setelah 25 tahun perjanjian Roma ini mulai ditandatangani oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika tanggal 30 September 1962. Tapi perjanjian ini mulai jalan tanggal 1 Mei 1988. Jadi kalau saya pikir, saya ini juga dari OPM, apa yang Bapak Tom buat itu proklamasi, itu benar. Karena dia harus menjawab ini perjanjian Roma Agreement. Welcome to the Manuscript YouTube channel, and this is the URL of the Manuscript YouTube channel. Sedikit pembahasan tentang Perjanjian Roma. Kalau dihitung dari tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai dengan berakhirnya Perjanjian Roma tanggal 1 Mei tahun 1988, proklamasi mendiang Dr. Tom Wainggai tanggal 14 Desember tahun 1988 dapat dikatakan sudah sangat tepat, sehingga bangsa Papua bisa mencabut resolusi 2504 tersebut, dan West Papua tidak bisa lagi terikat dengan Perjanjian Roma atau hukum internasional. Jadi untuk menjawab resolusi 2504 maka proklamasi tanggal 14 Desember tahun 1988 sudah sangat tepat, di mana saat itu tepat 25 tahun. Berikut ini ulasan dari Tuan Louis Fry tentang solusi mencabut resolusi 2504. Teman-teman, jika ingin berkomentar maka kita wajib mengikuti pedoman komunitas YouTube. Kita dilarang maki-maki dan ucap kata-kata kotor serta rasis di kolom komentar. Salam hormat dari saya YouTuber Manuscript. Halo semua, selamat malam. Malam ini kami akan bicara diskusi sedikit tentang perjanjian Roma yang dibuat oleh Belanda, Indonesia, dan dengan Amerika tanggal 30 September tahun 1962 di Roma, Italia. Jadi malam ini saya akan bicara sedikit tentang isu itu, perjanjian Roma. Yang ini isu yang penting karena ini terkait dengan isu Papua Barat. Jadi malam ini saya akan bicara sama dengan kami punya kakak senior satu di sini. Jadi hormat, silakan kakak. Jadi ini ada 3 perjanjian. 3 perjanjian ini orang harus paham dan mengerti betul. Dan generasi-generasi yang lahir di tahun 80, 70 ke atas ini harus paham. Begitu. Nah, itu. Dan waktu itu kita tidak punya orang-orang intelektual untuk sekolah keluar. Orang intelektual. Ya, Saya menghargai Al-Mulhad. Begitu. Dia bukan sekolah di Jakarta. Dia sekolah di Hawaii, Honolulu. Itu satu orang. Artinya dia. Pak Tom sekolah Pepes Korido, kembali itu sekolah di SR, Serui. Dan waktu itu tidak ada hubungan, pakai perahu, antar sampai di Pepes Korido. Oh, luar biasa. Dia kembali, dia mengajar di Pepes Serui. Dia punya anak murid yang Thomas Akaki yang ada di Australia, kembali sudah meninggal. Okay. Ini supaya banyak orang harus tahu. Universitas Inovasi angkatan pertama. Dia selesai, dia sekolah ke Jepang. Dia bawa dia sarjana hukum. Dia selesai, dia kembali, dia dapat tahan di ETM Waena, ETM Hulukan, CPN, 6 bulan. Dia kembali, tahun 77, anggota DPR semua ketemu dia di kantor Sinode, Argapura itu. Argapura, ya. Ini orang paham. Berarti dia muncul, dia bilang 10 tahun dulu, itu tahun 77. Dia bilang 10 tahun baru saya umumkan negara. Dan itu dia berangkat ke Amerika. Jadi ini luar biasa. Kita punya orang Papua yang pertama. Saya tidak tahu, tapi di seluruh Papua ada orang Papua yang elit yang bisa sampai keluar sekolah di luar negeri sampai di Jepang dan Amerika. Jadi itu luar biasa. Jadi kita orang Papua ini harus bangga bahwa ada orang Papua yang elit yang bisa kuliah sampai di luar negeri waktu zaman ini zaman Soeharto dan zaman Belanda. Jadi luar biasa. Silakan kakak. Dia bilang bahwa
10 tahun baru saya umumkan negara. Ini orang Papua harus mengerti baik. Anak-anak generasi yang sekarang ini. Yang tidak paham politik. Dia ke Amerika itu dia sekolah tata negara. Nah, itu. Wow. Tahun 85 dia pulang. Dia maju untuk jadi gubernur. Tapi karena berbau politik. Berbau politik. Wartawan tanya dia, kau naik ke Jayapura jadi apa? Dia bilang, saya naik ke Jayapura seperti Singapura. Hanya Barnabas Webu. Dia naik. Begitu. Jadi, iya. Brady Numberi tahu, Joris Rabiai tahu. Semua pemimpin yang ada dalam tahu. Proklamasi 14 Desember. Saya pelaku. Dan bendera itu bukan dijahit di Amerika sana, bukan di angkasa. Begitu. Kita buat. Itu kita punya jati diri ada di bendera itu. Supaya orang Papua tahu. Jangan produksi bendera dari Belanda sana. Itu Dereke dia yang buat. Wow. Dia cuma hanya sarjana hukum saja. Oke. Ini bukan orang Papua yang bikin barang itu. Maka itu orang Papua ini bodoh. Maka itu Indonesia bunuh kamu sampai habis itu karena itu. Saya saja waktu di lapangan Mandala saja. Tembak kiri kanan kita tidak ada satu orang yang mati. Saya sebagai pelaku, saya hidup sampai hari ini. Saya ada di Australia. Saya ngantar 43. Tapi Herman bodoh. Jadi teman-teman, ini luar biasa. Jadi Bapak Tom ini salah satu orang Papua yang dalam sejarah Papua yang bisa kuliah sampai di Amerika, Jepang, dan ambil gelar dan kembali ke Papua untuk membangun Papua, untuk membuat satu proklamasi. Dan itu luar biasa, dan kakak kami ini sebagai salah orang yang waktu itu dia buat Bapak Tom buat proklamasi di Stadion Mandala di Jayapura, dan dia salah satu pelaku, dan dia tahu persis apa yang terjadi, dan dia bilang bahwa waktu itu mereka buat proklamasi dan mereka tidak ditembak oleh TNI Polri waktu itu, dan Bapak Tom bilang semua tenang, dan ini luar biasa, tidak satu dapat tenang peluru, luar biasa. Dan dia kembali itu 3 tahun dia tidak kerja. Dia kerja di Bapeda tadi saja. Di rumah saja. Saya waktu itu ada di rumah. Dan saya ini selalu kerja di dia punya halaman. Siram-siram bunga. Bawa batu rumput. Selalu pajak ketik. Dia bikin surat. Dia lapor ke DPR. Ke Pangdam. Simbiring Malala. Terus Mansembra. Kapolda. Jayapura waktu itu. Tahun 88 itu. Semua tembusan masuk, termasuk Barnabas Webu. Barnabas Webu tidak pernah tanda tangan surat itu. Dan Simbiring bikin surat lagi ke Bali. Pokoknya itu siap. Dia bilang saya sudah siap dengan saya punya rakyat. Sudah siap dengan saya punya luas wilayah. Nah, itu. Itu waktu persiapan untuk buat proklamasi. Iya. Dan itu tanggal 13 malam. Jam 12. Tanggal 14 Desember. Dia turun di gereja Pengharapan yang sekarang sudah dibongkar itu. Dia berdoa. Malam itu lampu semua padam. Dan hujan. Dan itu. Kita turun di lapangan Mandala. Upacara kenegaraan. Baca itu teks proklamasi. Konstitusi negara selesai. Terus menyanyi lagu kebangsaan selesai. Baca itu teks kenegaraan selesai. Nah itu. Dan sudah sembahyang selesai, bubar, baru tentara polisi tembak kiri kanan. Waktu itu tuh masa banyak. Investigasi dari jam 3 siang sampai jam 4 subuh. Banyak yang pulang. Waktu itu tidak sanggup untuk lembaga AB untuk tampung. Waktu itu siapa yang punya uang untuk kasih makan? Pemerintah tidak sanggup. Kasih pulang orang banyak yang antar surat, antar sini. Termasuk orang di situ tahun 89 dia bikin surat minta untuk hujan turun. Maka itu rapat di Dok 9 atas. Di Dekosta punya rumah. Mansembra bilang siapa yang ikut jejak Pak Cetong. Ini dengar baik-baik. Orang di Wincen dengar baik-baik. Saya tidak tahu di Sonoma Romi, saya tidak tahu Jakob Rumbiak, saya tidak tahu. Waktu itu tidak ada di angkasa.
Dan waktu itu komando itu di bawah Bapak Kailele, Dr. Agus Paiki. Ada dua, waktu itu ada dua. Ada lain di Unten, ada lain di kantor gubernur, DPR. Ini harus dengar baik-baik. Saya sudah marah jadi saya bicara ini. Saya sudah capek, saya datang di sini sudah hampir 20 tahun saya telah pulang. Oke. Jadi kembali ke kita punya topik tentang perjanjian Roma. Jadi proklamasi tanggal 14 Desember 1988 ini terkait dengan perjanjian Roma. Setelah 25 tahun, Bapak Tom buat proklamasi itu. Dan saya juga pikir ini benar juga karena setelah orang tua kami berpisah dari Markas Victoria, mereka berpisah. Jadi itu mereka tidak buat apa-apa, tapi menurut yang saya tahu itu ada vacuum atau ada vacuum itu macam ada gap di tengah. Jadi setelah 25 tahun perjanjian Roma ini mulai ditandatangani oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika tanggal 30 September 1962. Tapi perjanjiannya ini mulai jalan tanggal 1 Mei 1963, berakhir 1 Mei 1988. Jadi apa yang Bapak Tom buat itu proklamasi itu tanggal 19 Desember 1988 itu benar karena dia harus menjawab ini perjanjian Roma Agreement. Jadi yang perjanjian Roma Agreement itu yang kamu selalu banggakan bahwa yang dong bilang tulis itu notis saja, tapi ada perjanjian yang diikat 2504 resolusi itu ya. Resolusi itu Belanda, Amerika, Indonesia tidak melibatkan orang Papua untuk tanda tangan perjanjian itu. Okay. Ini orang Papua harus tahu, dengar baik-baik, buka telinga dan dengar baik-baik. Supaya saya mau kasih tahu. Nah itu. Indonesia mandataris untuk membangun Papua dalam 25 tahun. Pendidikan, kesehatan, pembangunan. 35 tahun, 32 tahun. Itu tidak ada pembangunan di Papua. Akhirnya Pak Cetom dia pulang di 85, dia melihat bahwa dari Amerika itu. Iya. Dan waktu itu dia maju untuk jadi gubernur. Termasuk Barnabas Webu yang kemarin dia bilang tulis. Saya menyesal, saya bergabung dengan NKRI. Dia tidak pernah tanda tangan itu. Akhirnya kita maju. Saya ini pelaku juga. Saya mau kasih tahu supaya orang Papua tahu. Dan itu akhirnya 25 tahun. Akhirnya Pak Cetom dia tidak hitung dari tanggal 1 Mei, tapi dia maju sampai 7 bulan itu, dia kasih ingat Indonesia, kamu serahkan saya punya kedaulatan. Maka itu dia proklamasi bendera bintang 14 Malaysia Barat di tanah tadi Jayapura, lapangan Mandala, supaya orang tahu, kamu tahu. Nah itu orang Jayapura, ini bukan proklamasi di Serui sana, supaya mengerti baik. Jadi apa yang Bapak Tom proklamasi itu untuk semua rakyat Papua. Iya, dan itu masuk itu bukan orang Serui saja. Ada orang Biak, ada orang Jayapura, ada orang Merauke, ada orang Wamena. Semua yang ada di situ. Ikut dapat tahan. Termasuk itu yang dari Open juga. Tahun 98, 98 itu banyak itu. Yang 98 orang dikirim ke Kalisoso itu. Supaya ini orang tahu. Waktu kita turun itu langsung Amnesty Internasional masuk, Palang Dunia masuk langsung ke Papua. Maka itu dan tahanan-tahanan itu yang di Jakarta sana itu, dong punya keluarga itu dapat itu. Apa tiket apa semua Palang Dunia, Palang Merah untuk berangkat untuk kunjungi dong punya suami apa di Jakarta sana. Ini paham. Sekarang pengungsi banyak-banyak ini. Kamu bilang presiden-presiden.
Yang tidur di luar negeri ini siapa yang suruh Palang Merah masuk? Ombak kosong saja. Jadi luar biasa. Bapak Tom ini buat proklamasi tanggal 14 Desember 1988 untuk menjawab ini proklamasi perjanjian Roma, perjanjian Roma. Jadi setelah 25 tahun itu harus ada itu Bapak Tom ambil inisiatif ini karena setelah orang tua kami di Markas Victoria semua pisah. Jadi kalau saya pikir, saya ini juga dari OPM dan saya tahu bahwa kalau orang tua kami, kalau dia tidak ke luar negeri dan kemana-mana, kalau dia tetap di Markas Victoria, pasti mereka buat ini satu proklamasi untuk menjawab ini perjanjian Roma. Tapi sayangnya mereka sudah berpisah dan kami harus berterima kasih kepada Tuhan karena Bapak Tom Wangai yang orang Papua yang Papua yang bisa buat ini perjanjian proklamasi untuk menjawab perjanjian Roma dan ini sangat luar biasa dan saya sebagai saya juga mau berucapkan terima kasih kepada Bapak Tom yang bisa buat ini. Ini bukan untuk dia sendiri tapi untuk kami semua orang Papua bahwa kami punya hak juga untuk merdeka dan ini sangat luar biasa. Silakan. Jadi Indonesia dia paham kita punya politik. Kita orang Papua sendiri yang tidak paham kita punya politik. Sangat. Jadi yang tadi kita bilang 25 tahun itu. Ya. Kita mau cabut itu, perjanjian itu dengan apa? Ya. Perjanjian resolusi PBB 2504. Itu satu proklamasi. Proklamasi, ya, sangat. Dua tabel napol. Ya. Kalau kita bilang perang, tapi pemimpin itu ada di mana? Ya, harus ada pemimpin yang jelas. Harus pemimpin itu harus ada di dalam negeri. Dalam negeri. OPM bilang pemimpin siapa? Pemimpin OPM itu ada di mana? Yang kamu banggakan Bintang Kejora. Bintang Kejora ini kamu sobek-sobekakan sampai sudah 5 ini anak. Mana presiden kan? 5 presiden. Anak presiden. Ini bukan bikin apa ini fraksi atau bikin LSM atau bikin Inkio. Satu kelompok bilang dia. Ini kita harus membangun negara. Negara itu kita proklamasi. Saya kasih contoh saja. Waktu Soekarno dia proklamasi itu tahun 45. Dia dapat pengakuan itu tahun 49. Itu pengakuan. Tahun 50 itu dia bikin dia punya konstitusi negara. Dia negara dis, bukan negara kesatuan. Ini orang Papua harus mengerti. Jangan goblok. Maka itu dia lobby dengan itu. Presiden Kennedy. Akhirnya dia mau bilang bahwa ini. Maka itu akhirnya dia Presiden Kennedy dia bilang dia itu PKI. Akhirnya dileser. Soekarno naik. Tanda tangan 30 tahun. Freeport itu. Supaya saya mau kasih tahu untuk orang Papua harus mengerti. Maka itu 32 tahun. Tahun 88 itu leser karena Soeharto. Maka itu referendum. Penentuan nasib sendiri untuk orang Papua. Semua balik. Tahun 96, 97. Apa yang terjadi? Angkat Bintang Kejora di Biak. Banyak orang yang mati. Semua bilang merdeka. Tim Koreri, bentuk tim Koreri, pergi ke sana ke Jakarta, diganti dengan PDP. Alami sekarang ada bicara apa? Wow. Hah? PDP sekarang bicara apa? Partai sudah mati. Banyak saya tahu itu. Orang-orang yang itu duduk dalam itu. Hah? 2001 itu, semua fraksi, termasuk itu Bapak Jomaki, Ketua OPM, tanda tangan itu. Kita orang dari Dewan Malaysia yang tolak bahwa Pak Iki dapat tahan 20 tahun. Kakak, maaf. Ini tanda tangan Otsus ini. Iya, ini orang sadar. Jadi semua fraksi tanda tangan hanya Bintang 14 tidak tanda tangan. Tidak tanda tangan. Wow. Ini yang Bapak Pak Iki ada tinggal sampai hari ini dia tahanan rumah. Luar biasa. Ini mengerti baik. Untuk Bapak Kayele sudah meninggal. Ini ambisi. Ini sangat penting bagi kami orang Papua karena setelah 25 tahun perjanjian Roma ada proklamasi yang dibuat oleh Bapak Tom di Jayapura di Stadion Mandala tentang apa yang orang Papua harus menjawab kepada bangsa Indonesia dan Belanda, pemerintah
pemerintah Indonesia Belanda, tentang kami punya hak untuk merdeka dan silakan kakak. Hormat. Ya ini saya sambung yang tadi. Semua tanda tangan ekonomi khusus. Akhirnya Pateis dibunuh. Dan waktu itu semua kembali untuk bersatu. Semua ada meeting di itu. Di Madang sana, di sana. Wewe. Ini gitu. Itu semua fraksi ke sana. Ya. Dan itu semua bilang berjuang dengan Bintang Kejora dulu. Ini saya kasih dan saya mau kasih. Itu tahun 2005. Ini orang harus mengerti. Semua harus paham. Itu semua daerah datang, Kota Jayapura. Ya. Saya ini salah satu yang organize untuk cari uang untuk BDM untuk ke sana. Ini Herman Waingai yang kepala botak di Amerika sana itu. Dia bilang begini, kakak karena orang banyak ya kakak jangan ikut. Ya, ini. Hal ini yang saya mau sampaikan supaya. Tapi kakak semua itu dalam rencana Tuhan. Semua itu baik. Tidak apa-apa. Pulang saya tanya, bagaimana? Nah, itu. Di situ, rencana untuk datang ke sini. Ada tim yang pertama. Dorang 6 orang datang ke sini. Itu lewat otorita. Saya kata, Wow, luar biasa ya. saya mau sebut-sebut nama tapi lupalah Papua. Terus 43 lagi datang. Semua balik. Angkat Bintang Kejora. Saya sendiri jalan berusaha dengan Bintang 14. Ada yang bilang, bendera itu tidak, orang di Australia tidak tahu bendera itu. Padahal dong tidak tahu bahwa ada perjanjian. Kamu sekarang saya mau tanya, kamu cabut itu, perjanjian itu dengan apa? Jadi kakak mungkin bisa jelaskan sedikit kepada rakyat Papua tentang bendera yang kakak sebut, bintang 14. Mungkin banyak orang Papua mungkin ada lihat di media sosial tentang Bintang Kejora, tapi mungkin Bintang 14, tapi mungkin kakak sebagai orang yang saksi waktu proklamasi di Stadion Mandala bisa jelaskan sedikit tentang apa bendera Bintang 14. Dan bendera Bintang 14 ini kita pertanggungjawabkan di meja pengadilan. Hitam itu melambangkan kita, orang kulit hitam. Mesot itu kepulauan. Artinya Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Salomon, Australia, Uni Zealand, itu. Jadi warna hitam itu kita sebagai orang kulit hitam. Kulit hitam. Oh, ya. Merah itu kita berani. Kita berani, Suci, Putih. putih itu kita suci. kita suci, ya. Begitu. Terus warna hijau, Hijau itu melambangkan kita punya hasil kekayaan sosis yang ada di Papua itu. wow luar biasa, ya. Terus tipenya 14 bintang itu 14 provinsi, bukan kabupaten, bodoh, goblok, bukan 7 wilayah, goblok. sangat. Ini orang Karena Papua memang itu itu benar kakak. Papua ini dia punya luas wilayah ini sangat besar sekali. Luas wilayah 2 kali lipat dari Jakarta. Sangat. Ini harus orang paham. Bukan 7 wilayah yang kamu kebok-kebokan. Saya baru dengar itu. Saya lahir Jadi, di zaman Bintang Belanda, 14. saya tidak pernah dengar 7 wilayah. Jadi dia punya salib itu di bawah itu kaki itu Bintang itu dia punya kaki itu ada 7. Hari Sabat, hari Minggu. 7 hari. 7 hari. Ini paham, dengar baik-baik. Orang Papua dengar, orang Malaysia dengar baik. Wow. Salib itu melambangkan kita orang Kristen. Wow. Dengar baik. Terus tanggal 14 itu bangsa Israel keluar ke tanah Kanan kata Mesir itu waktu itu. Itu hari 14 hari keluar ke tanah Kanan itu. Tanggal 14 itu. Hari Ngabib. Itu semua dia punya itu keterangan ada semua itu. Supaya orang mengerti. Kalau tidak tahu supaya saya kasih pendidikan politik supaya orang mengerti. Wow, jadi ini luar biasa. Ini bendera yang dibuat oleh orang Papua sendiri dan apa yang tadi kakak bicara ini Jadi memang kita sangat punya- luar biasa. Kita punya moto itu Tuhan itu adalah gembala. Wow. Kita kerja sampai kita tidak mampu, Tuhan di depan kita. Kita jalan. Wow. Yang korupsi yang kirim-kirim uang untuk pemimpin yang makan tipu, akhirnya masyarakat itu banyak korban. Wow. Kita sampai hari ini tidak ada. Kemarin kita muncul di tahun 2002, tidak ada yang dapat tangkap, tidak ada yang ini. Saya cuma menyesal, saya punya adik Meki Belus Kades. Orang itu hebat, tapi ya sudah begitu. Jadi dia punya ini teman-teman dia punya moto itu Tuhan adalah gembala. Jadi the Lord is my shepherd. Jadi ini luar biasa. Jadi yang sama bilang ini bahwa sebelum kita membuat apa-apa itu kita harus undang Tuhan. Tuhan harus pimpin kami dalam perjuangan ini. Dan ini moto ini Tuhan adalah gembala kami. Ini luar biasa. The Lord is my shepherd. Jadi wow luar biasa.
Sekarang saya mau tanya, Bintang Kejora dia punya moto apa? Dia punya moto ini one people one soul. One people one soul itu coba kamu Ini jelaskan tidak masuk bagaimana akal. itu Wow. dulu. Dan saya sebagai orang Papua, saya senang bahwa yang bendera ini dibuat oleh orang Papua sendiri, menurut dia punya identitas sebagai orang Melanesia, orang Papua, dia punya jati Dan diri. bendera ini Ini bukan- luar biasa. Bendera luar ini biasa. bukan kita bikin di Pak Cetom, bukan bikin di Amerika sana. Ya. Kalau saya mau kasih tahu, kita jahit dalam 1 minggu. Wow. Mulai kita start itu. Orang masuk keluar. Oh. Termasuk polisi, termasuk ini. Tapi saya tidak sebut. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Begitu. Jadi menurut kakak ini bendera bintang satu ini mereka dong buat di mana? Saya sendiri tidak tahu siapa yang buat bendera satu. Begini, waktu Bendera itu, bintang satu. Belanda waktu itu pegang kita dari 1927 sampai tahun 60 itu 25 tahun, hampir 30 tahun. Dan dia mau mempersiapkan kita dan dia punya masa itu kan sudah habis. Jadi dia mesti harus kasih merdeka orang Papua. Tapi mereka cuma bikin bendera saja. Dia tidak bikin konstitusi negara. Ini orang Papua harus mengerti, paham dengan baik. Maaf, dari itu orang apa? Orang Belanda. Wah, orang Belanda. Iya, dia sarjana hukum. Wah, jadi ini beda dari bendera yang Bapak Tom buat. Iya. Wah. Nah, di situ tahun 71 ini orang Papua harus mengerti baik, dengar baik dulu. Wah. Setelah 3 tahun kemudian, Bapak Tanggama dia waktu itu baru dia bikin itu konstitusi negara baru dibaca. Padahal di proklamasi itu tahun 71. 3 tahun Senegal. kemudian Senegal. baru dong baca itu di Senegal sana tahun 7 itu. Yang mana yang betul? Oke. Ini orang harus mengerti. Selalu orang bilang konstitusi, kenapa tidak baca di Papua sana? Tidak di itu, Waris sana. Tahun 71 saya ada di Waris. Saya ada di Jayapura Dok 9 atas. Saya masih umur sudah 13 tahun, 14 tahun. Supaya tahu. Saya memang dengar, tapi saya tidak lihat untuk proklamasi. Begitu. Dan banyak orang mati dan tahun 71, termasuk itu Bapak Clemens Runaberi, termasuk itu Bapak Somoinau. Dong lari ke itu Papua Nugini, dibuang ke Pulau Manus. Saya Itu punya- belum Papua Nugini belum merdeka. Saya mau kasih tahu. Jadi jangan bicara dengan kampungnya kedepan ini. Saya punya om itu Bapak Clemens. Dan ini saya kasih ingat lagi, makanya kaya itu lari itu, terus itu siapa Simon itu tahun 84, Dasar Wangai dia potong itu Makassar di itu Pasar Ramadi. Asanuddin waktu itu dikirim untuk tugas di Arso di daerah Waris Kerom sana. Ini orang harus mengerti. Maka itu turun dong baku tembak dengan brimob yang itu pakai Eliezer Awam itu. Saya mau kasih tahu. Hanya Pak Icu dia lari dengan senjata, dia mundur ke Pantai Beta. Tahun 88 itu baru 98 itu dia keluar dan dikirim ke Kalisoso. Di bawah itu Pak Cetom. Supaya saya mau kasih tahu. Jangan kamu bicara bangga-bangga OPM. Tidak ada tanggung jawab. Sekarang banyak orang yang sekarang kemarin saja 2024 ini lihat saja di Paniai sana orang lari ke gereja Katolik. Kenapa Palmera tidak masuk? Hah? Kami bilang kamu kerja barang yang ini. Jangan ikut rame orang yang di luar negeri. Tidak ada punya tanggung jawab. Kemarin kita bikin itu, kita kasih turun Bintang Kejora, kita kasih turun itu bendera Indonesia. Kenapa dong tidak bikin apa-apa untuk itu? Pasukan yang kemarin itu. Saya mau kasih tahu. Orang Papua harus sadar. Jadi orang Papua ini, kalau menurut kakak ini ada dua ideologi bintang 1 dan bintang 14, dan mungkin kakak bisa jelaskan sedikit tentang dua ideologi ini. Karena saya pikir orang Papua ini mungkin itu menurut saya punya analisis sendiri, mungkin mereka tahu atau tidak tahu, tapi ada dua ideologi yang ada sangat berbeda sedikit. Dari waktu itu tim 100 pergi ke Jakarta itu Habib bilang apa? Pulang renungkan. Karena dua yang begini, mau pakai yang mana? Aja waktu itu, saya waktu itu pates dia pidato di GOR itu apa? 3 hari saja. Begitu tidak baca teks proklamasi. Tidak baca. Kalau dia baca itu, kita bisa dapat pengakuan itu. 2005 atau 2010. Entah referendum atau pengakuan.
Maka itu tim kedua pergi. Habibie bilang jangan minta merdeka, minta ekonomi khusus. Maka itu Aceh dengan Timur Leste. Timur Leste. Itu momen. Dari tahun 88 sampai tahun 99 itu penentuan nasib sendiri. Pak Jetong sudah bilang di pengadilan bahwa nanti ada penentuan nasib sendiri dan zaman reformasi. Saya mati tetap Papua merdeka. Kamu pakai bendera ini. Bah. Jangan produksi barang yang Belanda punya. Kamu pakai. Maka itu Dr. Anus Paiki ketemu di itu Belanda sana. Dia tanya Menteri Luar Negeri Belanda. Menteri Luar Negeri bilang apa? Kami berjual 90%, 10% saya punya. Karena dia punya bendera. Wow. Kita pakai dia punya uang, kita pakai dia punya bendera. Ini goblok orang Papua ini. Wow, ini luar biasa. Jadi kan Belanda ini setelah keluar dari Papua ini dia lupa orang Papua, tapi dia bisa buat statement begitu. Itu tidak bagus. Masa dibilang kami berjuang 90% baru 10% itu saya punya, itu tidak masuk akal. Ya kan dia punya bendera. Jadi tak satu dia punya bendera. Dia punya bendera. Wow. Maka itu Abraham Koran bilang kita pakai uang Belanda. Jadi anggota DPR, maka gaji di pemerintah Indonesia baru mau bantah Indonesia. Goblok. Jadi kenapa orang Papua tidak bisa buat mereka punya bendera dan mereka punya konstitusi dan mereka punya atribut sendiri dari pakai Belanda punya? Itu Kita kenapa? punya jelas. Kita punya mata uang ada, kita punya konstitusi itu, kita punya 3 pir negara. Dari presiden, gubernur, langsung kepala desa. Pembangunan itu dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Itu kita punya program. Supaya buka mata. Itu sudah ada di pengadilan, sudah ada di Polda. Pergi cek itu, orang Papua pergi tanya. Kita punya bendera ada di situ. Konstitusi itu 136 pasal. Supaya saya mau kasih tahu. Orang Papua harus sadar. Saya sendiri yang dengar dan baca itu. Sebelum itu di angkasa dan turun sampai di Mandala itu. Begitu. Jadi ini luar biasa kalau kita mau lihat sebagai kita punya tetangga di sebelah di Papua. Jadi mereka merdeka itu mereka punya bendera sendiri. Mereka tidak buat dari Australia kah atau dari Inggris kah. Mereka sendiri yang buat mereka punya bendera dan ini sangat luar biasa dan saya pikir apa yang Bapak Tom buat itu sangat luar biasa. Ini orang Papua yang dalam sejarah orang Papua bisa buat kita punya bendera sesuai dengan jati diri kita sebagai orang Papua Melanesia. Kita punya lambang itu mambruk dan burung kuning itu. Itu cap negara itu. Harus orang mengerti. Ya. Kita tidak bisa produksi barang dari negara lain. Itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa copy paste dari negara lain, baru datang baru terus kita melawan Indonesia. Kita orang pakai Garuda apa? Goblok. Coba kamu lihat di Australia. Australia dia pakai kanguru dengan itu. Kasuari. Beda toh? Sangat luar biasa. Jadi mungkin Papua juga bisa pakai burung mambruk dan burung tenderbasi. Sangat ada itu. Itu kan kita punya lambang itu. Wow, luar biasa. Jadi kita punya bendera, kita punya warna. Kita tidak mungkin besok kita mau merdeka, kita mau pakai Papua. Tidak ada Papua New Guinea pakai Papua. Right. Kita pakai Melanesia Barat. Ini mengerti. Oke. Terima kasih. Ini kakak ada bicara satu hal yang sangat penting. Ini nama negara. Dan kakak ada bilang bahwa kita tidak bisa pakai nama Papua karena Papua New Guinea sudah pakai nama Papua. Jadi mungkin kakak bisa jelaskan sedikit tentang begini. Dulu Belanda jajah kita. Dia pakai Nederlands di dunia. Nah, itu Papua New Guinea belum merdeka. Dia masih di bawah Spanyol. Inggris dia ambil. Dia belum pakai Papua New Guinea, belum. Terus Soekarno dia naik, dia bilang Irian Barat. Soeharto dia naik, dia bilang Irian Jaya. Gus Dur dia naik, dia bilang Papua. Ini kan kolonial. Maka itu kita harus pakai Melanesia Barat. Karena Papua New Guinea sudah pakai nama Papua. Begitu. Kita banding Timur Leste. Dulu dia berjuang dia pakai bumi Lurosai. Dia merdeka dia pakai Timur Leste. Kupang, Timur Kupang. Padahal ini satu wilayah, satu rumpun, satu ras. Nah, sama saja dengan kita. Ini jangan orang Papua bodoh-bodoh. Harus mengerti sejarah. Rumpun Melanesia, ras Melanesia. Itu sampai di Vanuatu, sampai di Salomon, Caledonia, Papua New Guinea, Fiji, Australia. Itu satu rumpun.
sampai Uni Zealand, satu rumpung, satu ras, kulit hitam. Kenapa kita tidak pakai Vanuatu untuk Papua? Kenapa kita tidak pakai Solomon untuk Papua? Dong kulit beda dengan kita. Tidak sama Rumahannya karena beda bahasa. bahasa. Maka itu dong merdeka. Papua New Guinea beda bahasa dengan kita. Tapi satu Ini yang kita harus pahami ini dengan baik. Orang Papua harus buka pemimpin yang kerja dengan di pemerintah Indonesia. Jangan terlalu jadi budak. Jadi mungkin sama tambah sedikit tentang apa yang kakak bilang. Kenapa kita tidak bisa pakai nama Papua? Karena Papua New Guinea ada pakai juga. Terus kita harus tahu bahwa sekarang nama Papua, karena Papua New Guinea sudah pakai. Nama Papua New Guinea sekarang, kalau kita lihat sekarang Papua New Guinea dalam isu ekonomi juga, mereka punya korupsi itu sangat luar biasa. Dan banyak juga financial institute, mereka tidak bisa kasih uang ke Papua ini karena mereka ini punya korupsi ini sangat besar sekali dan mereka ini tambah rusak. Dan saya pikir juga itu luar biasa kalau kita pakai nama yang beda sedikit daripada kita pakai nama Papua itu bagus juga karena nama Papua ini sudah rusak karena Papua ini sudah pakai. Ini kita sudah bertanggungjawab di meja pengadilan. Waktu Don tanya, kok nanti besok kau merdeka kau pakai nama apa? Saya bilang sementara warga negara Indonesia. Saya merdeka itu saya pakai warga negara Malaysia Barat. Sementara warga negara Indonesia. Begitu. Saya berjuang. Ini orang Papua harus mengerti. Tanggung jawab hukum itu di meja pengadilan. Jangan cuma hanya asal bicara, mau bikin Facebook naik. Kau tidak tahu dia punya resiko. Jadi nama Papua ini rusak karena sudah pakai oleh Papua New Guinea. Papua ini sekarang ini di ekonomi rusak, masalah kriminal itu banyak. Ini nama Papua ini sekarang John bilang turis tidak bisa ke Papua ini karena John takut karena masalah kriminal, korupsi juga besar sekali. Jadi nama Papua ini sudah dipakai. Jadi mungkin orang Papua ini mungkin pakai nama lain supaya dunia bisa tahu bahwa ini nama negara baru. Dengan nama negara baru dan itu kita tidak mau, kita harus bedakan kami dari Papua New Guinea karena kita tidak mau dibilang bahwa di kategori bahwa kita ini sama. Kita orang Papua ini beda. Biar beda ras satu tanah tapi kita punya prinsip, kita punya gaya untuk berpemerintah dengan segala macam ini beda dari Papua New Guinea. Dan kita tidak mungkin akan korupsi seperti orang atau Papua ini akan masalah kriminal ini naik sampai seperti orang di sebelah. Orang sekarang di bagian timur ini rusak, jadi tidak mungkin kita bisa pakai nama Papua. Harus pakai nama lain. Di pengadilan itu dong tanya. Kita orang ini Malaysia Barat yang terakhir. Kita orang kulit hitam yang terakhir kita orang. Malaysia Barat yang terakhir kita. Jadi ini orang Papua harus mengerti dan paham. Dan apa yang kamu dengar yang Bapak Ishak Semangka ini, saya belum lahir di zaman itu. Tapi saya dengar orang tua cerita. Yang sekolah di Miei, yang sekolah begitu. Itu dalam cerita bahwa orang Papua sendiri yang dia merdeka baru dia bisa membangun. Biar negara mana yang ini juga kita tidak bisa maju. Begitu. Jadi pejabat-pejabat saya minta yang pejabat seperti itu, jangan mandekas yang kita orang Serui satu ya makanya. Karena Jody Kerajaan saya bicara bukan dia orang asli orang Papua. Dia itu karena pernakan. Jadi saya bicara sama dia seperti Freddy Numberi terus itu. Ya menteri-menteri yang itu termasuk itu. Kasihan saya biar tapi yang menegas baik. Saya tidak bisa bicara sama dia karena kasihan dia bukan orang asli, dia karena cuma dia waktu itu saya mau kasih tahu orang-orang Cina yang tinggal di Kepulauan Japen atau siapa? Orang-orang Cina yang tinggal di Japen waktu itu. Yang itu zaman itu seorang asli Papua. Iya, tidak Ini kakak bilang Joris. Jadi saya mau kasih tahu macam Suitan, Dion. Saya mau kasih tahu untuk kamu. Itu dulu saya pemoyang yang bawa kamu tinggal di Pulau Koso. Jadi saya harap supaya kamu sekarang ini kamu punya generasi kalau saya mau dihitung sudah hampir mau 10 generasi ke 9 generasi. Wow. Banyak yang kerja di pemerintahan, ada yang jadi bupati, ada termasuk Joris kok. Jadi kau bicara Papua ini, saya bukan mau ini tapi bicara ya. Saya paling jengkel orang itu Freddy Numberi. Freddy Numberi itu dia bapak itu dulu itu Hermes, Arisama. Dulu di itu Maluku itu. Dong bilang itu Hermes itu. Okay. Baru dapat tahan baru dikirim baru dia jadi pelatih di Jayapura. Dia itu foto.
Jadi Freddy Numberi dulu dia sekolah di itu SMA Gabungan. Baru dia bawa pistol, baru dia suruh anak-anak di Dok 9 atas itu jalan curi-curi ayam. Kurang ajar, ini sekolah baru. Sekarang sudah mau tua. Tahu waktu itu saya pikir saya masih ada di Jepang, saya tahu betul itu. Itu dia, bukan ini Freddy Numberi itu. Oh, Freddy Numberi, oke. Sekolah kami itu keluaran itu SMA Gabungan di Jayapura. Jadi jangan bicara omong kosong. Oke. Ya nanti, ini termasuk itu. Abraham Matarudi itu pelari di Serui sana, baru pikir sana itu ikut. Jam mana saya tidak tahu. Kita orang ini baku ikut, jadi jangan bikin nanti hantam kamu nanti. Oke. Tapi saya cuma hanya kasih tahu begitu. Oke, terakhir. Oke, jadi begitu teman-teman. Mungkin ini kami sudah tiba. Terus Jan Mandela sini, dulu ini kau politik. Sudah dapat jabatan terus sudah. Malah kau kampung di itu, kudu Kaipuri sana, kau bangun kan? Babi anjing. Orang kampung di sana ada susah setengah mati. Kau tidak tahu, saya mau kasih tahu. Jadi teman-teman, terima kasih lagi. Ini diskusi kami malam ini tentang perjanjian Roma yang ditandatangani oleh Indonesia, Belanda, dan Amerika tanggal 30 September 1962, dan perjanjian ini mulai jalan tanggal 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988. Dan setelah itu ada perjanjian yang dibuat oleh Bapak Tong Buanggai tanggal 14 Desember 1988 untuk membahas ini perjanjian Roma, dan itu yang kami semua sudah tahu. Ini untuk supaya sekarang Papua ini tidak terkait diikat oleh satu perjanjian, satu hukum, karena sekarang Papua ini sudah bebas untuk bisa merdeka. Dan ini luar biasa, yang satu inisiatif yang dibuat oleh Bapak Tong Buanggai waktu itu, karena dia lihat, dia hitung waktu perjanjian Roma mulai tanggal 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988, dan dia bisa buat proklamasi ini, dan itu saya pikir itu luar biasa. Dia bisa bertanggung jawab tentang jawab ini perjanjian Roma itu. Jadi sekarang ini isu perjanjian Roma ini jadi isu penting yang sekarang akan dibahas di PBB, dan itu kami punya hak untuk merdeka, dan itu luar biasa karena kesempatan ini yang inisiatif ini yang Bapak Tong buat ini, memang ini kami orang Papua semua harus dukung, karena setelah Roma Agreement ini sudah ada proklamasi yang untuk menjawab itu, perjanjian itu, bahwa orang Papua sudah siap untuk merdeka, dan dia punya atribusi, dia punya bendera sendiri, dia punya konstitusi sendiri, nama negara sendiri sudah disiapkan. Dan saya pikir itu sangat luar biasa, dan orang Papua harus berterima kasih bahwa ada satu pemimpin yang bisa buat itu untuk persiapkan Papua untuk besok untuk merdeka. Dan ya, ini sangat luar biasa. Dan saya tambah sedikit, Jonan Hari jangan bikin PPLO lagi, terus Beni Wenda lagi, jangan bikin kau punya kampanye WMP ini stop, kau dengan Yusuf Maromi stop, Markus Alok, Menase kamu stop. Kakamote saya hormat, Kakamote itu orang yang dia wartawan tahun 2001 baru dia ke Amerika. Saya kasih tahu, sama-sama dengan saya punya orang tua tuan tanah di Jakarta sana. Tapi saya tidak perlu untuk bicara. Saya mau kasih tahu untuk kembali sadar, dan kita bawa merdeka ini cepat, dan supaya Herman Wanggai juga jangan kau bikin itu usulan itu untuk Ingkio atau LSM. Kau harus dengan pemimpin di dalam negeri, jangan bodoh. Kau tidak punya tanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab itu adalah pemimpin di dalam negeri. Indonesia dia berusaha untuk, dia mau duduk dengan siapa untuk selesaikan masalah. Itu saja, kunci yang ada itu ada di dalam negeri. Jadi kita lihat saja, nanti Indonesia dia mau ketemu dengan siapa, pemimpin siapa yang betul. Kita mau jadi pemimpin itu kita bawa kemerdekaan dengan proklamasi. Bukan angkat senjata, bukan itu. Berarti kalau mau angkat senjata, bukan mau perang di hutan, perang dalam kota. Supaya lumpuh-lumpuh satu kali. Semua angkat senjata di kota supaya bisa intervensi masuk. Seperti kita orang waktu itu. Waktu itu langsung intervensi masuk, Palang Merah masuk. Supaya tahu. Begitu.
Maka itu kita tidak bisa maka itu pemimpin-pemimpin yang ini pula mati semua habis. Cuma tinggal saya Paike yang ada di dalam. Ini sama Romi saya mau kasih tahu. Dorang lari ke konsulat Indonesia. Saya bisa sebut satu persatu. Kita orang sama-sama orang Senui, tapi jangan bikin politik ini korban rakyat. Saya tantang ini, Jakob di sini juga. Begitu. Dorang tidak pernah ikut itu proklamasi. Dorang bukan sama-sama dengan Bapak Setrum Korem dengan itu, pakai Pride. Waris sana. Cuma cerita saja ambil itu. Natif dengan ini. Seperti Sebi itu. Sebi dengan itu. Apa Jepi. Saya kasih ingat. Saya tegas. Begitu. Saya ini yang antara 43 datang ke sini. Saya tidak suka. Kenapa kita punya moto itu? Tuhan itu adalah gembala. Kita tidak pakai kompas. Kita tidak pakai keke. Tapi dengan Tuhan, nama Tuhan kita bisa injak di benua kanguru. Saya mau kasih tahu. Tapi saya selama ini saya diam. Saya tidak bicara. Saya tutup mulut. Begitu. Tapi ini saya tegas. Saya yang selalu turun dengan bintang 14 di Australia ini. Anak-anak orang Papua semua itu benci saya. Tapi saya kasih ingat. Satu waktu kita bawa kemerdekaan nanti lihat. Dan ini waktu dan tiba dan saat untuk kita. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita sudah datang di waktu untuk berakhir. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada kakak senior kami yang sudah bisa berikan kesempatan waktu untuk bincang bersama kami malam ini. Dan terima kasih semua. Kita ini terakhir, jadi saya mungkin akan tanya kakak senior kami. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup kita punya diskusi malam ini. Ya begini, kalau pemimpin itu dia yang terbitkan SK di dalam negeri. Dia tahu orang ini kok di departemen ini, kok di departemen ini, kok di sini. Kalau cuma hanya ditunjuk-tunjuk, bikin dia posisi di hutan di mana kiri kanan, tidak ada punya. Orang harus punya alamat lengkap dalam kota. Dia penanggung jawab dengan rakyat di dalam kota. Ada kerusuhan di mana dia tanggung jawab. Jadi menurut kakak itu harus profesional. Iya. Kalau kita membangun satu negara, kita membuat kasih mandat itu harus ada dia punya struktur yang jelas, ada pemimpin yang jelas dan bisa kasih mandat. Ada di dalam. Semua ini pada ini, satu bilang ini, itu sama saja dengan membangun narasi. Satu bilang kita orang, satu bilang kita orang yang punya basis, satu bilang kita yang punya masa. Kau masa kalau tidak ada pemimpin, Jakarta mau duduk bicara deh kau kan? Kau bicara sampai tahun ke tahun juga sapu muka, nol besar. Gagal oleh MP itu gagal itu kemarin itu. Sudah nol besar. Okay. Saya sendiri saja pergi ke MSG. Saya tidak masuk di dalam. Saya duduk di luar, saya tahu. Termasuk kita semua. Cuma hanya 5 orang saja. Kalau saya mau sebut-sebut nama, bikin malu. 30-40 orang ke sana cuma duduk nanti baru. Saya sendiri pergi, saya lihat dengan mata. Saya tahu saya punya uang tiket. Wow. Saya bilang ini. Orang Papua tidak kasih uang untuk saya pergi. Tapi saya mau usahakan untuk saya melihat dengan mata. Apa yang saya buat. Begitu. Dan saya datang, saya mundur. Dan saya maju dengan bintang 14. Itu kenyataan, nyata. Saya turun sekarang bergerak apa? Tidak ada lagi orang mau demo-demo lagi. Serta tanggal 1 baru orang pilih. Tanggal 1 saya sudah bilang itu gagal. Kalau mau angkat 1 Juli, saya hormat. Karena itu 1 Juli itu menandakan bahwa kita orang masih berjuang. Amin. Jadi kakak, ini tanggal 1 Juli itu kenapa kita punya bapak-bapak waktu itu mereka bisa buat ini proklamasi karena mereka tidak senang dengan ini hasil PPRA ini dan mereka bisa tunjuk kepada dunia bahwa ini kami punya hak dan merdeka dan itu sangat luar biasa. Ini karena tanggal 1 Juli itu dia itu karena menyatakan karena tanda tangan perjanjian itu tunggu untuk 25 tahun. Ya. Itu yang selalu saya bilang kalau mau rayakan 1 Juli karena kita ini masih berjuang. Ya. Bukan 1 Desember. Bukan 1 Desember. 1 Desember itu Soekarno sudah kasih turun. Dia bilang gagal karena itu. Bendera bintang kejora, kibarkanlah bendera bendera merah putih di Irian Barat. Jadi kakek sabar ini. Kadang-kadang saya ini bingung. Kenapa kalau Belanda tahu bahwa Papua ini akan dianeksasi, diinvasi oleh Indonesia. Kenapa dia tidak bisa buat ini
baca teks proklamasi untuk kasih orang Papua punya kemerdekaan, tapi dia tidak buat itu. Karena begini, Itu saya sampai bendera sekarang negara saya naik, bendera PBB naik, bendera Papua naik tidak baca konstitusi. Maka itu tanggal tahun 71 Bapak Presiden Korem dong angkat bahwa 1 Juli. 1 Juli itu cuma dong tidak baca konstitusi waktu itu. Nanti 3 tahun kemudian baru Bapak Tangkama dia baca di Siregar. Itu yang samakan dengan Papua New Guinea untuk kita merdeka. Tapi ada ikatan besar yang perjanjian ini. Tapi Bapak Jorang waktu itu tanggal 1 Juli dong buat proklamasi dari yang teks proklamasi dari Sorong sampai Pulau Adi kan di Merauke kan begitu. Merauke, Kami sekarang merdeka. Karena begini, karena ada yang pro Indonesia, itu merah putih itu. Itu. Yang tidak pro Indonesia itu yang berjuang untuk Merdeka. 25 tahun itu kita terima, kita punya pengakuan. Ini kita bertanggung jawab di meja pengadilan. Memang. Jadi kalau untuk Bapak Prai dengan Setrum, saya tidak bisa kasih salah. Karena kita masih berjuang. Karena ada ikatan resolusi ini. Begitu. Tapi kalau dulu kita bikin itu, ya kita tidak bikin apa-apa. Nah, itu. Tapi puji Tuhan, apa yang mereka tidak bisa buat, tapi Bapak Tom bisa ambil inisiatif untuk buat proklamasi setelah ini perjanjian Roma Agreement. Bapak Tom bisa buat proklamasi untuk kasih tahu Indonesia dengan Belanda bahwa ini jati diri kami sebagai orang Indonesia. Papua kita mau merdeka. Dengar, di pengadilan lo tanya dia. Kau Opem, dia tanya Doran, Opem dia bukan kantor di mana? Orang Papua mau kerja di Naka. Sangat. Orang Papua yang ada yang kamu yang duduk di depan itu, kamu itu Opem. Oh, ya. Luar biasa. Yang ada di dia punya kandung mama itu Opem. Sangat. Itu dia bertanggung jawab di itu. Ay. Doan tidak jawab apa-apa, diam. Oh. Doan tanya dia, kau merdeka kau pakai negara apa? Sementara saya warga negara sementara Indonesia. Ah. Saya merdeka, saya Malaysia Barat, bukan Papua Barat. Wow. Ini orang Papua harus mengerti itu. Kita orang bertanggung jawab barang ini di meja pengadilan. Ini yang satu hal yang sangat luar biasa karena Bapak Tom harus Bapak Tom harus naik pengadilan sampai dia harus jelaskan kepada Indonesia bahwa ini jati diri saya sebagai orang Papua dan saya mau merdeka. Kenapa Ini luar biasa sekali. Kenapa dia bilang saya sementara warga negara Indonesia? Luar biasa. Saya merdeka, saya warga negara Sangat Malaysia Barat. luar biasa. Sangat. Doan tanya dia Opem. Sangat. Dia bilang bapak yang duduk situ Opem. Sangat. Dia ada dalam dia punya mama punya kandungan dia Opem. Sangat. Dia mau berjuang untuk dia merdeka. Dia mau jawab apa? Ini baik terbuka orang dia kan semua. Ini yang orang Papua harus filosofi yang ini. Harus mengerti. Ya. Mengerti. Apa yang Bapak Tom buat itu bukan untuk. Jadi kalau bilang mau bicara politik, Dia itu buat itu seluruh rakyat Papua. dia bilang begini. Kalau mau bilang orang Papua Opem, yang ada di dalam dia mama punya kandungan, dia Opem. Dia mau merdeka. Wow, luar biasa. Dia mau kantor di mana? Sungguh sangat luar biasa. Kantor di mana? Kantor Opem ada di mana? Wow. Hah? Lo tidak jawab. Jadi kakak sama tanya, jadi setelah kakak orang di proses ditangkap dan bendera dan semua yang atribut yang Bapak Tom buat di Stadion Mandala Jayapura itu sekarang di mana? Ditahan di mana? Ada di pengadilan, ada di Polda. Di Pulau Papua ini. Ya, waktu itu di Salmaromi sampai di Salomon saya tanya dia, kau cek barang ini atau tidak? Wah, luar biasa ya. Saya pelaku kok. Dong menyimpan. Itu dengan Kabila, dengan Nokep, dong bawa. Wah, luar biasa. Itu dokumen. Semua dengan konstitusi apa? Dengan foto. Waktu itu jangan coba enggak ini yang dia foto wartawan. Kalau kita mau bicara. Dan ini yang kita harus minta kembalikan. Ini bukti sejarah. Sangat luar biasa. Jadi menurut saya tidak tahu, tapi menurut saya punya analisis sendiri ini karena kalau kita mau merdeka ini kita harus buat kita punya konsep negara pemerintahan itu kita sendiri harus buat. Kita tidak bisa copy paste dari negara lain. Mungkin kita ambil dari Belanda baru kita mau berjuang. Tidak mungkin. Indonesia
Barang itu ada di Harus pengadilan. kita orang Papua sendiri harus buat sesuai dengan kita punya jati diri sebagai orang Papua Melanesia. Saya punya tusel dari Amerika datang itu. Waktu di foto di Mandala itu ada semua. Itu dong tahan. Barang bukti kok. Maka itu saya tetap akan tuntut Indonesia. Kalau sampai kamu kasih rusak. Itu dokumen negara. Kalau besok kita merdeka. Jadi jadi kita sekarang ini mungkin kakak bisa jelaskan sedikit. Mungkin ada dua beda ideologi. Bintang 1, bintang 14. Di bawah bintang 1 mungkin banyak orang mati korban karena mempertahankan sejarah Papua. Begini, Indonesia dia tidak suka pakai bintang Idora. Karena bukan Belanda lagi yang punya hak. Indonesia mau kita bikin kita punya barang sendiri. Amin. Itu yang dia perlu. Karena dia yang jajah kita. Sangat. Kamu siap untuk merdeka atau? Sangat. Wow, ini sangat luar biasa. I think ini memang luar biasa. Maka Kalau itu kita, kalau kita mau merdeka, kita harus tunjuk kepada penjajah bahwa ini kami mau merdeka. Jadi kita harus buat kita punya Jadi konsep kita negara, punya begini. pemerintahan, mungkin bendera, konstitusi. Daripada kita copy paste dari penjajah punya, baru kita berjuang. Tidak mungkin Indonesia mau. saya minta terima kasih karena Indonesia sudah kasih pendidikan sama kita. Ya, Itu luar biasa. itu tidak. Pak Tom dia bilang saya minta terima kasih karena kamu sudah kasih pendidikan. Kita sekolah pintar. Saya cuma minta saya punya kedaulatan. Wow. Begitu. Itu saja. Kita tidak. Dulu Belanda itu cuma sekolah kelas 3. Sekolah rakyat, SR. Wah. Ini paham. Untuk kita masuk baru Indonesia dia bisa kasih kita sekolah sampai SMA sampai kita dapat Kelas pendidikan. 3 SR saja, kok mau belajar apa itu? Jadi kalau kelas 3 itu orang harus sekolah ke PPS Korido. PPS Joka. Itu kok keluar, itu kok jadi Apa bupati, kok jadi camat, Ini Yoka. Joka. Itu saja. Tapi Bapak ini setelah Yoka di situ kuliah di Universitas Cendrawasih, terus dia salah satu pegawai pertama yang kuliah ada kerja di bank ini Belanda punya bank pertama di Papua. Jadi kalau orang Bapak ini pertama. dengar, kalau orang sekolah di PPS Joka itu, dia keluar itu bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi camat, jadi wali kota. Itu saja. Wow, luar biasa. Kalau kita mau uraikan dia, ini anak generasi yang sekarang ini tidak tahu sejarahnya. Belanda dia jajah kita itu halus. Tapi maka itu orang tua cuma sekolah. Sebatas. Ya, sebatas. Ya bodoh dia cuma hanya kasih kerja tukang apa? Tukang batu. Tapi dia tidak terlalu serius untuk bangun Papua. Tidak ada. Dalam pendidikan. Pendidikan tidak ada. Dia batasi. Tapi saya minta Tapi di terima bawah kasih. Indonesia ini, Saya minta terima kasih karena Indonesia ini memang itu yang satu. dia malah yang masuk, dia kasih Kita harus pendidikan sampai ini. Berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bisa kasih kami pendidikan Pendidikan yang baik, kita luar paham kita biasa punya baik. politik. Itu yang kita harus hormati dia. Amin. Kita sendiri yang tidak paham kita punya politik. Kita sendiri yang melawan Indonesia bilang dia penjajah. Tapi kalau kita belajar baik, Indonesia kita kita minta dengan baik. Apalagi kakak, satu hal juga saya lihat itu tidak tentu bahwa kalau Belanda di Papua ini, dia bisa jaga kami baik. Kalau kita lihat di Afrika Selatan itu orang kulit kita. Ini sama dengan aborigin ini. Belanda dijajah orang bangsa kulit hitam di Afrika Selatan, dia tidak jaga di Nelson Mandela. Iya. Itu jaga orang baik. Nelson Mandela Tidak sampai tentu bahwa nanti di Papua ini sama, dia jaga kami dengar, seperti Nelson Mandela dia masuk tahanan. Don't boykot terus. Don't dia boykot terus. Hanya dong jadi itu satu bangsa. Yang jaga ini negara ini Afrika Selatan. Yang jajah Papua juga. Ini Kakak Paki di Belanda tidak tentu bahwa mereka akan tidak. jaga kami baik. Kita minta terima kasih sama Indonesia. Sangat. Saya selalu bilang, saya kan sendiri dengar. Pak dia minta terima kasih sama Indonesia bahwa dia kasih pendidikan untuk kita. Pendidikannya Itu kita minta hormati. Jangan kita bicara. Kalau Belanda dulu tidak. sangat. Kau sekolah kelas 3 terus kau tidak bisa lanjutkan. Karena waktu itu transportasi tidak ada. Keren. Begitu. Wow, ini kamu mulai Tapi tahu. itu karena ya nasib Tuhan dia merubah. Soekarno dia punya pemikiran. Tapi kita sendiri orang Tapi di Papua. sisi lain juga kasihan Indonesia juga di berusaha untuk Iya. Papua juga. Begitu. Kasihan. Orang Indonesia yang ada di Indonesia sana banyak punya hati untuk merdeka. Ya. Dulu orang Timur Leste merdeka, dong banyak yang hati untuk Timur Leste. Jangan kita kasih salah. Elit-elit yang di menteri itu ya, dong punya Di Jakarta. ya itu. Kalau untuk saya, maka itu orang dengan orang Papua, hari jadi bodoh.
Selalu saya bilang, pejabat-pejabat Papua itu buka pakaian dinas, kasih tinggal. Ya. Begitu. Kalau mau bekerja, begitu. Itu resolusi satu. Ya, Kak, itu bisa terjadi, tapi soalnya kita pada pemimpin ini tidak. Cuma di sini itu Kita sudah ada pemimpin di dalam negeri yang siap, tapi yang orang yang di luar negeri yang tidak baku koordinasi sama-sama ini yang karena begini, semua ini ambisi dengan dong punya organisasi. Macam Herman, bicara sana bicara NGO saja. Terus di sini satu bicara yang dia punya organisasi, satu bicara. Maka itu selalu saya bilang, kapan kamu sudah proklamasi? Kapan kamu sudah ini? Kalau mau bilang mau perang, lumpuh total di dalam kota. Supaya orang sipil, tentara semua, 2 minggu atau 1 bulan. Supaya jatuh itu kita tahu, supaya ada intervensi masuk dari luar. Karena sudah ada komunikasi, begitu. Itu caranya. Kita orang dulu waktu itu langsung Palmera internasional masuk. Wah, luar biasa. Begitu. Itu belum ada komunikasi begini. Tapi Pak Cetom punya jaringan kuat. Begitu. Itu waktu terada internet, Tidak ada. media sosial yang bisa expose. Tapi Apa berita yang ini terjadi? langsung tiba Itu sampai di zaman Amerika. itu mungkin kita bisa bilang, kita bisa katakan itu zaman kuno macam terada itu jadi kasihan. Dorang raba-raba yang mana yang ada jalan keluar. Yang tadi saya bilang, Kasihan. Bapak Pak Iki dengan ini, Bapak Kailele. Bapak Kailele turun di DPR. Pak Iki di Unten. Itu 5.000 masa. Saya mau kasih tahu. Sebi, Jeffrey, don sekolah masih di Jakarta sana. Don tidak tahu itu masalah itu. Kami semua ini anak generasi baru, jadi masih tidak tahu apa yang orang tua buat waktu itu. Jadi kalau hari ini orang mau bicara, saya mau bongkar dan saya bongkar. Saya selalu kalau bicara dengan Jakob untuk topik apa masalah Pak Cetom, dia bilang begini, kita bicara topik lain. Karena dia tidak ada di situ. Maka itu saya kritik itu di Sulbar Romi. Begitu. Jangan bicara dalam kita bilang kita orang ngambai, kita orang serius jadi itu. Tapi kita bicara untuk jangan kita korban rakyat. Sangat. Saya harap supaya Marco Salos sadar, Menase sadar, begitu. Kita jalan yang terbaik supaya kita merdeka, supaya jangan bikin susah rakyat. Begitu. Sangat. Orang yang sekolah pintar, dia tinggalkan dia punya titel, dia tinggalkan dia punya gaji apa? Cuma hanya karena demi rakyat, demi bangsa, dia mati dalam tahanan. Luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa. Ini Bapak Tom ini, kalau dia mau jalankan dia punya dia punya Bapak Tom sebagai salah satu. Ini orang Papua doang sendiri yang tanda tangan itu, baru bunuh dia di penjara sana. Belum bikin pernyataan. Saya tahu orang-orang itu punya nama, tapi saya tidak suka untuk dibongkar. Jadi Bapak Tom ini salah satu pemimpin Papua yang sangat luar biasa. Dia bisa sampai sekolah kuliah di luar negeri, di Jepang, di Amerika, dan dia bisa kembali ke Papua. Orang Papua pertama di sejarah Papua yang bisa sampai ke luar negeri dan bisa belajar dan kembali ke Papua untuk bagaimana dia bisa bangun Papua, konsep Papua ke depan nanti akan bagaimana, dan dia bisa buat satu proklamasi yang kami semua tahu itu tanggal 14 Desember 1988 yang proklamasi itu dibuat di Stadion Mandala di Jayapura, dan waktu itu di zaman Soeharto yang waktu mereka hadir di situ itu luar biasa, yang Dia semua bicara yang itu, hadir waktu itu bisa ditembak oleh TNI Polri, tapi Bapak Tom dibilang semua tenang, angkasa jangan lari. itu dengar. Dan semua selamat. Orang-orang datang Ini itu- sangat luar biasa. Kakak dengar, ini saya harus ceritakan. Jadi ini sangat luar biasa. Ini proklamasi ini bukan dibuat di hutan. Ini di kota Jayapura, di Stadion Mandala Jayapura. Ini sangat luar biasa. Dan kami harus berterima kasih bahwa Bapak Tom Mangga ini harus jawab ini perjanjian Roma ini setelah 25 tahun. Bapak harus buat satu proklamasi untuk tunjukkan kepada Indonesia, Belanda, dan Amerika bahwa ini kamu siap untuk merdeka. Itu luar biasa, luar biasa, Dia bicara tanpa konsep. sangat luar biasa. Di pengadilan tanpa konsep. Bicara luar otak. Di angkasa itu dia tidak pakai ini. Saya saja kalau dia bicara itu saya ikuti dia. Dia putangan itu, dia bicara dia tulis. Dia tidak pernah lihat di ini, tapi dia bicara dia tulis. Tanpa konsep. Kalau kita mau bicara untuk Pak Cetom, sangat susah. Pengadilan saja dia tidak pakai buku untuk baca. Itu kursi roda itu tak putar begini baru dia boleh baca. Dibicara, Mic terbuka, orang dengar, orang hurrah. luar biasa ya. Wow, teman-teman ini memang luar biasa.
Jadi kakak kami salah satu saksi. Saya ini yang antar dia anak kalau dia sidang. Amin. Gitu. Kalau kita mau bicara, polisi jaga, masa kalian trek kasih turun, tidak boleh. Kalau kita mau bicara, zaman itu kamu dengar atau tidak? Maka itu banyak orang curi ini sekarang pakai konsepnya dia, tapi tidak tahu itu apa ya sebenarnya yang dia bicara. Mau mengkali ke itu tidak ada. Semua datang bikin kau punya ini dengan orang putih, konsepnya orang putih, baru bilang ini. Orang putih yang jaga kita sampai hari ini. Jangan kita ikut orang putih. Sangat. Belajar baik. Sangat. Saya datang di sini saya sekolah tapi Tuhan tidak kehendaki saya. Maka itu saya bicara, saya diam. Luar biasa. Tapi ada Prai ini, ya Tuhan pilih dia untuk saya akan bicara sedikit untuk saya selalu bilang kau kasih naik. Ada waktu untuk kita. Begitu. Iya, jadi perjuangan ini jalan terus. Mulai dari 1 Juli 1971. Saya Orang ini 71. jalan terus. Saya bilang. Jalan terus. Jadi kita hargai semua. Saya itu kalau 1 Desember itu saya tidak perlu untuk merayakan. Tapi 1 Juli saya hormati. Karena kita yang pro untuk merdeka itu kita masih berjuang ini. Itu dia buka jalan untuk kita tunggu untuk resolusi ini untuk kita lepaskan. Sekarang Indonesia bilang, yo kamu merdeka jangan kamu pakai bendera bintang kejora. Saya yang jajah kamu. Mana kamu siap atau tidak? Sangat. Sekarang kita sudah siap. Kita tanya pemerintah Luar biasa, Indonesia. iya. Sampai hari ini itu Jakarta cuma hanya bicara bintang kejora. Sampai bintang 14 dia tidak pernah bicara. Itu yang saya bilang. Brady Numberi tahu, Joris Raweai tahu. Jalan Mendes tahu. Yang Tutup. kita punya saudara ini. Waktu itu saya kakak dia. Suebu tahu. Dia itu kita punya saudara. Dia memang kasihan saja lihat di dia punya beberapa video juga dia ada bela hak orang Papua juga. Jadi ini luar biasa ini. Kita pun saudara satu ini jangan menenas biar di bawah NKRI juga dia ada bela orang Papua. Saya ini sudah hafal orang Papua ya, orang Seru ya. juga. Selalu kritik kita ini saya ingat. Saya ini juga orang dari Japel. Dari saya dari tapi saya kasih ingat. Oke. Jadi begitu teman-teman, mungkin ini kita punya diskusi. Dan macam Lapi itu, Holiday harus belajar dengan baik. Dia punya dulu belajar dengan baik. Kau punya bapak itu bukan anak kecil. Saya hargai kau bapak. Kau bapak itu bukan sekolah di Indonesia sana. Dia sekolah di Hawaii, baru pulang baru dia bikin musik gitu. Tapi ya karena ya namanya anak-anak jadi tidak tahu sejarahnya dengan baik. Jadi saya minta maaf apa yang saya bicara bukan saya singgung kau tapi kau harus kembali dan supaya kau kembali supaya kita merdeka itu kita pakai kamu untuk duduk di pemerintahan atur Papua bukan kita mau ini begitu. Oke, jadi teman-teman terima kasih yang sudah hadir dan ini kita punya kata-kata berakhir dan ya mudah-mudahan kita berdoa supaya ini kita perjuangan ini besok jadi kita bisa dapat berita gembira ke depan dan kita semua percaya bahwa pasti Papua akan merdeka. Jadi Dan dengar begitu. waktu itu saya sengaja bikin video kasih naik. Jacob Lumbiak dia suruh itu Bapak siapa almarhum Bapak Teddy. Lo datang tegur saya bahwa adik jangan bikin berita naik di publik. Karena adik bikin berita naik di publik itu ada orang berbahaya. Nanti kita punya ini. Maka itu saya diam sampai hari ini. Saya cuma bikin video adik Prai dia suruh saya untuk bicara. Saya cuma hanya berapa kali. 1 kali saya bikin itu dan ini lagi. Jadi kalau ada yang mau kritik saya punya Presiden Malaysia Barat di dalam, saya mau kasih tahu. Jadi begitu teman-teman, hormat terima kasih lagi yang sudah hadir malam ini untuk kami punya video dan kita mau ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Papua di dalam negeri dan di luar negeri dan kita harus semangat kerja berdoa dan percaya bahwa Papua tetap akan merdeka. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.